Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya konflik antara Iran dan Israel yang sudah berlangsung lebih dari seminggu. Kedua negara terus saling melancarkan serangan, membuat situasi di kawasan semakin panas dan tak terkendali. Dalam laporan terbaru yang dirilis Jumat sore, sebuah rudal milik Iran dilaporkan menghantam kota Haifa yang terletak di wilayah utara Israel. Serangkaian rudal balistik yang ditembakkan Iran memicu alarm peringatan di seluruh penjuru negeri. Sekitar 10 juta warga dilaporkan bergegas menuju tempat perlindungan bom untuk menyelamatkan diri. Tak lama setelah serangan itu, muncul laporan bahwa seorang perempuan tewas, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan tersebut juga berdampak pada infrastruktur penting. Sebuah rumah sakit besar yang berada di kawasan selatan Israel dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah akibat hantaman rudal. Pemerintah Iran cepat tanggap memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa target utama mereka sebenarnya bukan rumah sakit, melainkan sebuah taman teknologi yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Taman teknologi itu diklaim sebagai bagian dari fasilitas militer milik Israel. Di waktu yang hampir bersamaan, rudal Iran juga menghantam Bursa Efek Tel Aviv, gedung pencakar langit tempat bursa saham utama Israel beroperasi mengalami kerusakan cukup berat. Setiap kaca jendela di bangunan itu pecah berantakan, dan beberapa bagian struktural dilaporkan rusak akibat hantaman langsung. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tak berhenti di situ, kilang minyak Bazan, salah satu aset energi vital Israel, juga menjadi sasaran serangan. Puluhan rudal balistik menghujani fasilitas tersebut, menyebabkan kerusakan serius. Kilang Bazan memang dikenal sebagai salah satu titik strategis dalam rantai pasok energi dan keuangan Israel, sehingga sering menjadi incaran serangan. Menurut pernyataan resmi dari pengelola kilang, sistem jaringan pipa dan saluran transmisi yang menghubungkan berbagai fasilitas di kawasan industri besar Haifa mengalami kerusakan berat dan membutuhkan perbaikan besar-besaran. Israel kembali melayangkan tuduhan bahwa Iran sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan rudalnya. Padahal, militer Iran telah menyatakan dengan jelas bahwa serangan tersebut hanya ditujukan pada instalasi militer milik Israel, bukan fasilitas sipil seperti rumah sakit. Namun, narasi yang dibangun Israel justru menuduh sebaliknya, seakan-akan Iran membabi buta menyerang penduduk. Yang jadi sorotan, tudingan ini terasa ganjil jika mengingat tindakan Israel sendiri di masa lalu. Pada tahun 2023, dunia menyaksikan bagaimana militer Israel menghujani Gaza dengan bom dalam skala besar. Serangan itu tidak hanya menghantam fasilitas militer, tapi juga meluluh lantakkan rumah sakit dan tempat-tempat pengungsian. Akibatnya, korban jiwa tak terhindarkan, termasuk wanita dan anak-anak. Kerusakan di Gaza kala itu mencapai titik yang luar biasa parah, dan perhatian internasional pun langsung tertuju pada cara Israel menjalankan serangan udara tersebut. Banyak pihak menyamakan strategi militer Israel di Gaza dengan pendekatan Amerika Serikat saat menyerbu Irak pada 2003 silam. Metode yang digunakan dikenal dengan istilah carpet bombing, yakni pengeboman sistematis dalam skala luas yang ditujukan untuk menyapu habis setiap bagian wilayah. Istilah ini mengibaratkan serangan bom yang menyelimuti seluruh area layaknya karpet, yang menutupi lantai, tidak ada sudut yang dibiarkan utuh. Di masa itu, jalur Gaza dihuni sekitar 2,3 juta penduduk yang hidup dalam kondisi mengerikan. Tidak ada listrik, pasokan air, dan yang lebih memilukan, mereka tidak punya jalan keluar. Setiap upaya melarikan diri tertahan oleh gempuran serangan udara Israel yang nyaris tanpa henti mengguyur wilayah sempit tersebut dengan bom. Menurut laporan otoritas kesehatan, serangan itu telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun kekerasan Israel tidak berhenti pada bom dan misil. Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch, B'Tselem, dan Amnesty International mengungkap praktik kejam lain oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, yaitu penggunaan warga Palestina sebagai tameng manusia. Beberapa pakar di kawasan itu menyimpulkan bahwa IDF adalah satu-satunya militer modern
yang secara sistematis menggunakan strategi human shield dalam operasi tempur mereka. Dalam dokumentasi B'Tselem disebutkan bahwa tentara IDF berarti pernah memaksa warga sipil Palestina berdiri di depan mereka atau menempatkan mereka di zona tembak. Beberapa dipaksa membersihkan objek yang dicurigai sebagai bom sebelum tentara melintas atau memasuki bangunan. Praktik ini dianggap banyak pihak sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Di sisi lain, militer Israel kini menghadapi kekhawatiran baru terkait dugaan penggunaan bom klaster oleh Iran dalam serangan ke kota Beersheba, wilayah selatan Israel. Dugaan ini muncul setelah ditemukan jejak kerusakan yang menunjukkan dampak amunisi kecil yang tersebar di beberapa lokasi. Hal ini mengindikasikan kemungkinan besar bahwa rudal balistik yang digunakan membawa hulu ledak bom klaster. Salah satu pecahan amunisi dikabarkan menghantam pusat penitipan anak dan 2 rumah di wilayah tersebut. Meski kerusakannya cukup terasa, pihak kepolisian dan tim medis memastikan tidak ada korban luka. Kerusakan paling mencolok terjadi di pusat penitipan anak Choel Chabad, sebuah tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak. Namun kini menjadi saksi bisu dari konflik yang tak kunjung mereda. Begitu ledakan terjadi, tim pemadam kebakaran Israel bergerak cepat untuk menjinakkan kobaran api. Sementara itu, militer Israel melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap asal-muasal serangan. Informasi awal mengarah pada kesimpulan mengejutkan, kota Beersheba kemungkinan besar diserang menggunakan bom klaster. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Komando Front Dalam Negeri IDF pada Kamis, yang mengonfirmasi bahwa Iran menembakkan setidaknya 1 rudal balistik dengan hulu ledak bom klaster ke wilayah tengah Israel. Menurut militer, hulu ledak tersebut meledak di udara pada ketinggian sekitar 7 km sebelum melepaskan 20 submunisi kecil masing-masing membawa 2,5 kg bahan peledak. Pecahan itu tersebar dalam radius 8 km. Fakta bahwa Israel dan Iran tidak tergabung dalam konvensi internasional tentang bom tandan 2008 yang melarang penggunaan senjata ini membuat serangan bom kluster ini secara hukum tetap abu-abu. Beberapa pecahan ditemukan di wilayah tengah Israel meskipun tidak ada korban luka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin, Allah makin. Afdalnya. Di saat yang sama, Iran secara terbuka menyatakan telah mengerahkan rudal balistik Sejil dalam salah satu serangan terbesarnya terhadap Israel. Rudal ini dikenal sebagai senjata jarak jauh berbahan bakar padat dengan daya rusak tinggi. Serangan ini disebut sebagai bagian dari Operasi True Promise 3, dan menurut militer Iran, mereka berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Beberapa target strategis dihancurkan, termasuk pangkalan udara dan markas intelijen Israel. Penggunaan Sejil dalam konflik ini dianggap sebagai titik balik dalam eskalasi militer antara kedua negara. Rudal ini adalah balistik 2 tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan hingga 2000 km cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Israel, bahkan sebagian Eropa Tenggara. Kapasitas ini menjadikan Sejil salah satu elemen paling menakutkan dalam arsenal militer Iran saat ini. Rudal Sejil milik Iran bukan hanya memiliki daya jelajah jauh, tetapi juga membawa hulu ledak seberat hingga 700 kg. Yang membuatnya semakin berbahaya, senjata ini dirancang secara khusus untuk menghindari deteksi dan menembus sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome maupun Arrow milik Israel. Meski militer Israel sempat mengklaim bahwa 8 rudal yang ditembakkan Iran berhasil dicegat seluruhnya, sejumlah media lokal justru melaporkan hal yang berbeda. Beberapa rudal disebut sempat menghantam area terbuka, termasuk wilayah sensitif seperti Tel Aviv Raya dan tepi barat yang saat ini masih diduduki. Tak mengherankan jika kini Sejil menjadi pusat perhatian dalam eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Rudal ini dikenal memiliki kemampuan mobilitas tinggi dan waktu peluncuran yang singkat, 2 faktor yang membuat sistem pertahanan konvensional kesulitan memberikan reaksi yang cepat dan efektif.
Di luar Sejil, para analis militer mulai mengarahkan sorotan pada rudal baru Iran yang kabarnya akan segera digunakan, Khorramshahr 4 atau Khaybar. Rudal ini telah lama menjadi perhatian internasional karena dianggap salah satu senjata balistik paling canggih milik Iran. Dengan jangkauan 2.000 km dan kapasitas hulu ledak 1.500 kg, Khaybar memiliki kekuatan destruktif luar biasa. Yang lebih mencengangkan, rudal ini dibekali sistem pemandu eksoatmosfer mempertahankan akurasi tinggi hingga titik akhir, tanpa pemandu terminal. Presisinya diklaim hanya menyimpang 30 meter dari target. Teknologi pemandu ini memungkinkan rudal menghindari intersepsi dari sistem pertahanan lawan, menjadikannya momok serius. Kehadiran Khaybar menandai era baru dalam perlombaan teknologi rudal di Timur Tengah.